Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu pada tatap muka yang ketiga, ya. Kita masuk dalam tahap pencatatan. Ya, tahap pencatatan ini sendiri terdiri dari kita akan membahas di sini mengenai jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Namun nanti sebelum kita masuk, ke sini kita harus tahu dulu kita membahas apa, gitu loh. Kita akan membahas mengenai akun dulu terlebih dahulu. Jadi nanti setelah rekan-rekan mahasiswa sekalian mendapatkan materi tentang tahap pencatatan ini, diharapkan kalian itu, mampu menjelaskan karakteristik akun, kegunaannya apa. Terus memahami saldo normal, aturan debit kredit, ya kan. Terus bagaimana menganalisa transaksi lalu membuatkan jurnal. Setelah dijurnalkan, bagaimana, menyiapkan buku besar dan neraca saldo, ya. Cuma hari ini kita akan membahas, 2 poin saja di sini ya. Jadi kita akan membahas mengenai akun. Ya, saldo normal dan aturan debit kredit. Oke. Nah, ya, apa itu akun? Ya, akun itu adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aset, ya. Aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Ya, dari masing-masing akun itu. Akun itu ingat minggu lalu Ibu sudah katakan bahwa akun itu ada 5. Ya, secara umum ada 5. Ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Oke. Nah, nanti kenaikan ataupun penurunan dari saldo akun itu harus dicatat secara rinci, ya, dan terpisah untuk apa? Untuk setiap komponen laporan keuangan. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuan digunakan atau dipakai akun ini adalah untuk mencatat data yang mana akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi tujuan pemakaian akun ini untuk mencatat data, ya, di mana nanti itu akan menjadi dasar, dalam penyusunan laporan keuangan. Oke. Nah, kita lihat ya, akun itu, memiliki 2 klasifikasi ya. Terbagi atas 2 ya. Akun itu terbagi atas 2, yang pertama itu akun real, yang kedua akun nominal, ya. Bisa juga disebut neraca dan akun rugi laba, ya. Akun real itu sendiri ada 3, aktiva, utang atau kewajiban, dan modal. Nah, yang akun nominal itu ada 2, pendapatan dan beban. Kita bahas apa itu akun real ya. Akun real itu adalah akun yang tampak pada neraca dan memang perubahannya akan selalu dilaporkan pada neraca periode-periode selanjutnya dalam kaitannya dengan aktivitas operasi perusahaan. Akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada neraca, ya. Jadi ingat apa yang Ibu bilang, minggu lalu bahwa akun itu kan ada secara umum ada 5. Ya, dari 5 itu, ya, ada akun yang memang harus muncul pada laporan neraca. Apa itu? Harta, utang, modal, ya. Apa itu harta? Sudah kita bahas sebenarnya minggu lalu kan. Ya, harta itu adalah sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kewajiban itu atau utang adalah pinjaman yang diperoleh dari pihak kreditor ataupun pihak lain, ya. Nah, di sini ada Ibu buat contoh-contohnya. Ya, sebenarnya masih banyak lagi, kalian bisa lihat di literatur yang Ibu sarankan kalian untuk baca, ya, ada kas, perlengkapan, gedung piutang, itu termasuk apa? Harta, ya. Utang apa? Utang dagang, utang wesel, utang hipotek, ya. Terus ada utang gaji, ya banyak, ya, oke. Nah, terus ada juga modal, ya, modal itu apa, ya? Modal itu adalah, hak pemegang saham atas aset perusahaan, ya. Modal tuh biasa disebut, equity,
ekuitas, bisa juga ya equity, itu sama. Jadi kalian tidak usah bingung. Nah, lalu kita bahas mengenai klasifikasi akun nominal, ya. Klasifikasi akun nominal itu kan tadi ada 2, ada pendapatan dan beban. Ya, jadi apa itu akun nominal? Yaitu akun yang tampak dalam laporan laba rugi perusahaan dan pada akhir periode akan dilakukan jurnal penutupan. Ya, dengan maksud apa? Untuk tidak membebankan pada periode berikutnya. Ingat lagi apa yang Ibu katakan minggu lalu, ya. Pendapatan dan beban itu, ya, akun yang muncul pada laporan laba rugi. Ya, itulah disebut dia akun nominal. Apa itu pendapatan, apa itu beban, ya. Minggu lalu kita sudah bahas. Oke. Pendapatan adalah kenaikan modal pemilik sebagai hasil dari penjualan produk atau jasa, ya. Kenaikan modal pemilik sebagai hasil dari penjualan produk ataupun jasa. Ya, apa itu pendapatan jasa, pendapatan komisi. Nah, lalu ada expense. Expense ini adalah penggunaan jasa atau aset lain untuk memperoleh pendapatan. Ya, jadi jelas di sini ya. Penggunaan jasa atau aset lain ya, aset si perusahaan ya, untuk memperoleh pendapatan, ya. Itu apa contohnya? Beban sewa, beban gaji, dan beban lain-lain. Apa itu? Air, listrik, ya banyak. Oke. Nah, setelah kita membahas klasifikasinya, ya, akun ini juga memiliki kode, ya. Kode, ya. Kodenya untuk apa, ya? Artinya kode ini kegunaannya untuk, menamakan, ya, menamai, ya, menamai. Itu disebut chart of account, ya. Jadi nanti ada akun-akun harta, akun utang, akun modal, pendapatan, dan beban itu ada kode-kodenya. Jadi ketika kodenya itu satu, itu pasti aset. Di depannya satu itu pasti aset. Satu titik berapa itu pasti aset, ya. Lalu ada, kode 2. Kode 2 itu biasanya itu utang. 2 titik berapa itu selalu utang, ya. Lalu ada kode 3. 3 itu modal, ya, modal pemilik atau ekuitas pemilik. Jadi biasanya depannya itu 3, ya, 3 titik berapa gitu ya. Nah, lalu ada 4. Ya, kode 4 itu untuk pendapatan, 4 titik berapa, 4 titik berapa gitu ya. Nah, ada yang kelima, 5, ya, kode 5 itu untuk beban, 5 titik berapa, 5 titik berapa itu beban. Ya, nanti, mmm, akan Ibu berikan ya kode-kode akun, ya banyak sebenarnya di literatur yang kita buat, kita yang Ibu sarankan untuk kalian baca, untuk kalian miliki itu ada kode-kode akun itu sudah diatur. Ya, intinya ketika dia kodenya satu itu untuk harta, 2 itu untuk hutang, 3 untuk, mmm, modal, ya, 4 itu untuk pendapatan, 5 untuk beban. Oke. Nah, untuk membantu kita di dalam memahami pembelajaran tentang akun, kita simbolkan itu dengan huruf T. Yang mana, ini adalah bentuk sederhana ya. Ini adalah bentuk sederhana yang menunjukkan kenaikan. Ya, tadi kan pengertian dari akun itu kan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo. Ya, dari masing-masing komponen laporan keuangan. Jadi dengan bentuk T ini bisa, mempermudah kita, ya, dan memang ini pun model dari buku besar yang paling sederhana, paling umum. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam contoh ya, coba. Nah, lalu kita masuk ke saldo normal akun, ya, saldo normal. Kenapa Ibu buat gambar seperti ini? Agar mempermudah. Ya, buat jarinya begini. Ingat saja bahwa jari yang berdiri memiliki sifat yang sama, yang turun memiliki sifat yang sama pula. Ya, anggap ya, ini harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Ya ini. Nah, kita jatuhkan yang 3 ini, ya berarti ada 2. 2 lah yang memiliki sifat yang sama, sedangkan yang 3 ini memiliki sifat yang sama juga. Apa yang 2 itu? Harta sama beban. Yang 3 itu apa? Utang, modal, pendapatan.
Oke, kita lihat ya. Saldo normal ya, saldo normal untuk setiap akunnya. Kita lihat ya. Aktiva, aset, harta ya, itu memiliki saldo normal di debit ya. Dan artinya jika ya aktiva itu bertambah, maka dia harus diposisikan di debit. Ya, jika aktiva itu berkurang, maka posisinya di kredit. Sama sifatnya seperti beban. Saldo normalnya itu di debit. Jika bertambah, dia di debit, dan jika berkurang, dia di kredit. Nah, hal yang sama juga untuk utang, modal, pendapatan, saldo normalnya itu di kredit. Ya, di mana ketika dia bertambah akan berada pada posisi kredit, ketika dia berkurang akan berada pada posisi debit, ya. Nah, Ibu sengaja buat satu di sini prive, ya. Prive ini adalah pengambilan pribadi yang seperti kemarin kita bahas, yang mana sifatnya itu akan mengurangi modal, ya. Ketika si Praf ini bertambah akan berada pada posisi debit. Ketika dia berkurang akan berada pada posisi kredit dan saldo normalnya itu di debit. Ya, jadi ini adalah saldo normal akun ya, dan makna debit kredit itu sendiri. Ya, kita lihat ya, akun T itu tadi seperti ini bentuknya. Ya, nanti itu akan ada ya, mempunyai nama akun ya, sisi kiri, sisi kanan, tanggal transaksi ya. Inilah bentuknya, formatnya, kan begitu ya. Nah, kita buat contoh. Misalnya ada kas di sini kan. Ada saldo awalnya ya. Ketika ada saldo awalnya, ingat ini posisi debit, ini sisi kredit ya. Kas. Oke, kas. Ada saldo awal di sini pada sisi debit. Ya wajar. Ingat, kas bertambah itu ya, kas bertambah di mana? Di debit. Ya, jadi ketika ada saldo awal, investasi awal, maka kita letakkan di sisi debit. Ya, dan memang ingat saldo normal aktiva itu berada di debit dan kas termasuk yang namanya aktiva. Ya, jadi saldo normalnya itu di debit di mana jika dia terdapat ya transaksi yang sifatnya menambah kas, ya terdapat transaksi yang sifatnya itu menambah kas, maka dia akan ya dicatat dengan mendebetkan aset yang bersangkutan. Ya, mencatat ya dengan cara mendebet aset yang bersangkutan, kasnya di debit. Nah, lalu ya, jika memang ada transaksi yang sifatnya mengurangi kas, kita akan tempatkan pada posisi apa? Posisi kredit. Makanya Ibu buat sini pengeluaran misalnya kan, XX. Nah, lalu ya, ini ada pemasukan ya. Pemasukan berarti sifatnya apa? Menambah aktiva, menambah aset ya, menambah kas itu, maka Ibu masukkan dia di posisi debit ya. Jadi ingat ya, kalau misalnya dia menambah akan dicatat di dalam sisi debit, kalau dia mengurang akan kita catat di sisi kredit. Nah, nanti saldo akhir ini dapat dari mana, Ibu? Kita selisihkan ya, antara kiri dan kanan, ya. Nanti kita tempatkan pada sisi kredit sehingga kalau misalnya kita totalkan ini sama ini, itu hasilnya sama. Ya ingat, kas itu memiliki saldo normal di debit, saldo normal, ya, saldo normal. Oke, nah kita lanjut. Nah, contoh ada piutang usaha, ya. Piutang usaha ini termasuk apa? Ya, termasuk yang namanya aset. Ya, lagi-lagi ya ketika misalnya ada ya penambahan ya, penambahan
pada aset, dia akan, dibuat di debit, ya. Ketika ada transaksi yang berhubungan dengan penambahan aset itu sendiri, dia akan dicatat dalam posisi, debit. Nah, sebaliknya, jika misalnya dia berpengaruh gitu, bukan berpengaruh, ada transaksi yang berhubungan dengan pengurangan aset itu sendiri, yang mengurangi aset itu sendiri, akan dicatat pada sisi kredit, ya. Sama seperti kas tadi, piutang, ya. Kita anggaplah ada saldo di awal tahun itu ada sekian, gitu ya, ada sekian. Oke, nah lalu ketika dia menjual sebuah produk, oh rupanya si konsumennya itu, eee ini belum membayar, gitu kan. Nah lalu itu kan untuk perusahaan akan menambah piutang usaha, ya kan. Nah ingat, ketika menambah berarti kita harus mencatatnya pada sisi debit. Ya. Nah, lalu ketika kita menagihnya dan si konsumen membayarnya, membayar piutang tadi, berarti piutang usahanya berkurang. Ingat, kalau ada transaksi yang berhubungan dengan pengurangan aset itu sendiri, maka kita akan mencatatnya pada sisi kredit. Ya nanti saldo akhirnya akan dibuat di sini. Nanti ketika dijumlahkan itu akan balance, akan sama. Oke, begitu ya. Nah, hal yang sama ya ketika ada juga, hutang, ya ingat, hutang saldo normalnya di mana? Di kredit, ya, hutang saldo normalnya di kredit. Artinya ketika si hutang ada transaksi yang, berhubungan dengan penambahan utang, ya, penambahan yang menambah jumlah kewajiban atau menambah jumlah utang, itu akan dicatat pada sisi kredit. Nah, ketika ada transaksi yang bersangkutan dengan mengurangi jumlahnya utang, itu akan dicatat pada sisi debit. Ya, contohnya gimana? Ini adalah saldo awalnya. Nah, lalu si perusahaan membeli barang secara kredit. Ya berarti apa? Utangnya bertambah, kan begitu ya? Nah, jadi nanti ya kita buat di sini, di sisi kredit. Nah, lalu ketika kita mau membayar utang kita tadi, ya berarti ketika kita membayar berarti utang kita akan berkurang, kewajiban kita akan berkurang, maka kita akan catat itu di sini pembayaran sekian-sekian. Nah, saldo akhirnya akan kita buat di sini sehingga nanti ketika kita jumlahkan sisi kiri dan sisi kanan ya itu akan balance, ya begitu. Oke. Nah, ya itu untuk hutang, ya. Lalu misalnya untuk, modal, ya modal sama. Modal, memiliki saldo normal itu di kredit. Ya jadi ketika si, akun modal bertambah, akan kita letakkan di posisi kredit, ketika dia berkurang, akan kita letakkan di posisi debit. Nah, pendapatan, ya pendapatan sama dengan modal, ya ingat. Nih, memiliki saldo normal di kredit. Artinya jika dia bertambah akan berada pada posisi debit, ketika dia berkurang akan berada pada posisi debit, sorry. Sorry ya, ketika dia bertambah, si modal tadi itu akan berada pada posisi kredit, ketika dia berkurang akan berada pada posisi debit, gitu, ya. Lalu yang terakhir, eee, beban, ya beban, ya. Beban itu memiliki sifat yang sama, ya dengan, eee, harta. Ya, harta itu ya ketika memiliki saldo normal di debit, sama beban juga memiliki saldo normal di debit. Artinya ketika si beban itu, akun beban itu bertambah, akan kita posisikan di posisi debit. Ketika dia akan berkurang, maka kita posisikan dia itu di kredit.
Oh ya, ada satu lagi tadi pendapatan ya, pendapatan itu memiliki sifat yang sama dengan modal ya. Modal ya, memiliki saldo normal di kredit artinya ketika pendapatan ya bertambah, ada transaksi yang berkaitan dengan penambahan pendapatan, ya maka dia akan dicatat pada sisi kredit. Nah, ketika ada transaksi yang berhubungan dengan mengurangi pendapatan, kita akan catat di sisi debit. Oke, ya jadi, Prive juga begitu ya. Prive itu saldo normalnya di mana? Di debit. Kenapa di debit? Karena sifatnya yang mengurangi modal, ya. Maka dia saldo normalnya di debit, ya. Ketika ada transaksi yang berhubungan dengan Prive, ketika dia bertambah, maka dia akan diposisikan pada posisi debit. Lalu ketika ada transaksi yang mengaitkan dengan, eee pengurangan, ya pengurangan Prive itu sendiri, kita akan menempatkan dia pada posisi kredit. Oke, ya demikian ya penjelasan saya mengenai akun, nanti akan kita bahas lagi mengenai, penjurnalan minggu depan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.